pengen tidur nyenyak itu nggak bisa, Pak. Terus kehujanan, keanginan. Kemarin ada hujan geledek itu, nangis di situ. Oh, jadi selama 5 tahun itu Ibu tinggal di tempat yang kayak begitu ya? Iya. Ibu di sana tinggal sendiri? Sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Detik Asa dalam aksi nyata berbagi rasa, menebar asa. Ya teman-teman, minggu-minggu ini ada berita viral di Kabupaten Serang, tepatnya di Kecamatan Mancak. Hari ini, sekarang saya sudah berada di Kecamatan Mancak, tepatnya Kampung Lebak Waringin, Sigedong, Kecamatan Mancak, Kabupaten Serang. Nah, dalam berita itu bahwa ada seorang lansia hidup dalam kemiskinan dengan rumah yang sudah reot, sangat tidak layak huni, hujan kehujanan, panas kepanasan. Berita ini cukup viral di Kota Serang. Nah, hari ini kita bermaksud mencoba mendatangi lansia tersebut. Berharap dengan tayangan ini lansia tersebut bisa kita bantu untuk pembangunan rumahnya. Nah, seperti yang kita lihat, seperti inilah rumahnya yang ditempati hingga sekarang. Tuh, yuk sekarang kita ketok-ketok pintu. Sepertinya ada orang di rumah, soalnya dia lagi jemur pakaian. Yuk langsung aja. Masih jemur pakaian ini. Nih nggak tahu nih masuknya dari mana. Ini kasur. Jadi sepertinya memang tidur di sini ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Aduh, sepertinya kosong. Nggak ada penghuninya. Tapi ini untuk lampu-lampu masih ada. Orangnya nggak ada. Ini dapurnya juga masih baru. Coba kita tanya ke rumah tetangga di bawah. Nah, sekarang kita ke bawah. Jadi untuk kontur tanah di sini ini perbukitan. Ini tinggi. Nah, di bawah sana tuh ada rumah. Kita coba bertanya tentang keberadaan lansia ini. Katanya lansia sebatang kara. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ibu numpang tanya. Ya. Kalau kemarin tuh kan kita dapat info ya di berita ya. Ya. Ada rumah terbengkalai Ya. dihuni oleh seorang lansia. Ya. Ibu Mas Tunah. Ya. Orangnya mana ya, Bu? Ya ini. Hah? Orangnya ini. Oh, Ibu. Oh, Ibu. Iya. Oh, Ibu Mas Tunah. Iya. Wah, kebenaran sekali. Perkenalkan dulu, Bu. Saya Asril, relawan Detik Asa, Bu. Ya, teman-teman. Jadi, kita bertanya langsung ke orangnya ternyata. Itu rumah Ibu? Iya. Kalau ini? Ini rumah baru Ibu Mas Tuna, dapat gotongan royong bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, kakek-kakek. Oh. Alhamdulillah ini. Oh, jadi ini rumah baru? Iya. Oke. Ya, alhamdulillah ternyata sudah ada rumah baru Ibu Mas Tunah. Ibu, ini saya mau menyampaikan maksud saya ke Ibu. Biasanya kegiatan-kegiatan kami membantu orang-orang yang terlantar, lansia-lansia sebatang kara. Nah, dalam hal ini, tadinya kami bermaksud ingin membantu pembuatan rumah Ibu. Kita bangun gitu. Tapi alhamdulillah ini sudah jadi rumahnya. Oke, boleh nggak Ibu kita ngobrol-ngobrol dulu sebentar? Boleh ya. Nah, sekarang kita langsung ngobrol bersama Ibu Mas Tunah ya, Bu ya? Iya. Ibu Mas Tunah. Nah, Ibu, pertama-tama saya ucapkan selamat atas rumah barunya. Iya. Nah, kapan Ibu ini pindah ke sini, Bu? Kemarin.
Oh, kemarin? Iya, Jadi rumah ini Senin. baru banget? Iya, hari Senin. Kan bangunnya hari Minggu. Minggu, Senin, Selasa, Rebo sekarang. Dibangunnya hari Minggu? Iya. Hari Minggu sampai Senin? Enggak, Hah? hari Minggu sehari. Oh, ini 1 hari dibikin? Iya, 1 hari. Jadi rumah ini dibangun dalam 1 hari. Nah, pertanyaannya nih Bu, siapa yang membangun rumah ini? Bapak RT semuanya digotong royong dapat minta-minta sama orang-orang, bapak-bapak. Terus dibikinin sama Pak RT, katanya, Bu, kita bikinin rumah. Kapan? Besok hari Minggu. Ya alhamdulillah sampai Pak, sampai jadi, sampai nangis. Sampai sedih lah gitu. Ya alhamdulillah dapat gotong royong bapak-bapak, nggak tahu 1.000, nggak tahu 2.000, alhamdulillah sampai gul. Jadi ini swadaya masyarakat berarti ya? Iya. Jadi uang dihimpun dari masyarakat? Iya. Keren ya. Jadi gerakan-gerakan seperti ini nih yang bagus gitu. Jadi memang tergantung pemimpin ya. Kalau pemimpinnya bisa menggerakkan warga untuk membantu warga yang dalam kesulitan, nggak ada yang nggak mungkin. Semua itu bisa dilakukan. Seperti inilah contohnya. Ibu Mastunah punya rumah yang gubuk dengan antusiasme warga yang digerakkan oleh ketua RT. Akhirnya Ibu Mastunah bisa punya rumah. Iya, Alhamdulillah Bu ya. Oke, kalau ini kita udah kita nanti ini akan kita bahas rumah ini Bu ya. Sekarang saya pertama sekali saya akan bertanya tentang rumah Ibu yang lama. Ya. Jadi rumah Ibu ini masa kecil Ibu di rumah ini ya? Iya. Di rumah ini. Waktu itu di rumah ini Ibu tinggal sama siapa? Sama nenek. Oh, sama nenek? Iya. Nah, kemudian neneknya meninggal. Meninggalnya kapan, Bu? Tahun kemarin nih, pas habis Lebaran puasa. Lebaran puasa. Ya, ada 5 tahun mah. Oh, udah 5 tahunan. Iya, iya. Nah, waktu nenek masih hidup, rumah ini masih bagus? Masih bagus. Masih bagus. Ya, pas ditinggal sama nenek meninggal. Ya, begitulah kena hujan. Runtuh. Jadi semenjak nenek Ibu meninggal, rumahnya mulai roboh, mulai runtuh-runtuh sedikit demi sedikit, hingga sekarang. Iya. Iya, tapi Ibu nggak berusaha mencari tempat tinggal yang lain atau bagaimana? Nggak bisa. Kenapa? Jadi bikin gubuk sendiri tuh. Sama terpal itu. Oh, jadi karena rumah Ibu roboh, Ibu bikin sayap ya di depan. Iya, Oke, ya. Jadi kita belum bisa ngebayangin seperti apa. Nanti kita lihat rumahnya di sana akan ditunjukin oleh Ibu Mastunah nanti. Berapa lama itu Ibu tinggal yang di gubuknya itu? Ada setahun. Setahun Ibu tinggal di situ? Iya. Nggak bocor? Enggak. Kalau bocor tarik, diselapin plastik gitu. Iya Allah. Ya, pengen tidur nyenyak itu nggak bisa Pak. Terus kehujanan, kangenan. Kemarin ada hujan geledek itu, nangis di situ. Pas Pak RT kesini, kenapa kamu nangis? Ya gimana, susah tidurnya ini. Ya alhamdulillah, nanti kapan-kapan Bapak diusahakan gitu. Ya alhamdulillah sampai gul sama Pak RT. Oh, jadi selama 5 tahun itu Ibu tinggal di tempat yang kayak begitu ya? Iya, Nggak takut roboh itu, Bu? Enggak, tidur aja di situ. Nggak takut. Kata orang-orang mau udah sih pindah di rumah siapa ke ngontrak ke, kita punya duit ngontraknya kata gitu. Ya terpaksa bikin gubuk gitu. Iya. Bikin Nah, sendiri. Ibu di sana tinggal sendiri? Sendiri. Nah, kalau di situ Ibu mau masak? Masak. Masak ya, Iya, pakai. di depan pintu itu. Oh, di depan masak. pintu itu Ibu bikin tungku ya. Iya. Tadi saya lihat kan, tadi kan ke sana, saya lihat itu ada tungku yang masih baru. Iya. Gitu. Ternyata Ibu memang baru pindah ke sini gitu ya. Nah, jadi Ibu di sana memasak, listriknya ada ya?
Ada, ini dipindah ke sini. Oh, jadi pantasan itu kita melihat ada kabel-kabel listrik itu yang dipindahkan ke sini. Iya, bekas motong ini keramik. Langsung hari itu pagi, hari Minggu sampai asar beres. Nah, Bu, kenapa rumah Ibu sampai menjadi seperti itu? Apakah selama ini tidak ada usaha Ibu untuk membetulkan rumah atau bagaimana? Orang nggak punya duit Pak, mau ngebetulannya. Ya terpaksa lah sama terpal itu. Biar nggak kehujanan. Dan nggak bisa tidur semalam. Kalau siang mau tidur, malam mah nggak tidur, mikirin takut hujan, takut ada geledek gitu. Duduk aja. Ya, alhamdulillah sekarang udah tenang, udah bagus rumahnya. Ya, alhamdulillah dapat bantuan bapak-bapak. Ya alhamdulillah lah, tenang pikirannya, enak tidur di sini. Ya, jadi ini sudah tidur 1 malam ya di sini ya. Udah tidur 1 malam. Ya, alhamdulillah kita turut senang melihat ini membangun rumah secepat itu, secepat kilat. Jadi selesai dalam 1 hari. Jadi yang bangun ini 1 kampung orang berkumpul di sini ya Bu ya. Iya. Termasuk bapak-bapaknya, anak-anaknya, ibu-ibunya juga bergotong royong di sini ya Bu ya. Iya. Semuanya. Semuanya. Kue, kopi, segala macam rokok dari bapak-bapak. Dari warga ya. Iya. Jadi memang tadi kita waktu mencari alamat ini kita bertanya ke salah seorang warga. Katanya memang 2 RT katanya tuh dimintain sumbangan. Ya terserah seikhlasnya, berapapun sumbangannya dihimpun dana itu, kemudian dibikinkanlah rumah seperti ini. Nih saya pikir ini luar biasa banget gerakan dari pemimpin kampung ini. Dalam hal ini Pak RT, mungkin juga kelurahan itu termasuk Bu? Iya. Ya mungkin ini juga dari gerakan dari kelurahan juga. Iya, Pak Lurahnya nggak ke sini. Oh, Pak Lurah juga ke sini. Datang ke sini. Ke sini. Kata Pak Lurah, ya alhamdulillah kamu udah sampai kesampaian sama bapak-bapak, katanya gitu. Ya alhamdulillah Pak, kata saya. Alhamdulillah dukungan Pak Lurah sama Pak RT gitu. Jadi ini sudah 100% atau bagaimana Bu? Nggak tahu ya. Belum. Atau bagaimana? Oh yaudah, nanti kita coba aja lihat nanti seperti apa kondisi di dalam rumahnya ya. Nanti kita lihat. Pernah nggak selama ini Ibu akan berpikir akan mendapatkan bantuan seperti ini? Ya mikir, mudah-mudahan dapat rezeki malik. Mudah-mudahan dapat rezeki datang sendiri gitu. Nggak tahu siang, nggak tahu malam gitu. Alhamdulillah tadi malam itu buat bikin belakang gitu, mau masak nggak ada bubuknya itu tadi malam mikir. Oh, di belakang, oh artinya belum ada dapur. Iya. Oh, jadi kalau rumahnya nih untuk tidurnya sudah jadi, tetapi yang belum itu dapur ya, dapur belum ada. Iya. Jadi Ibu sudah mulai memasak-masak gitu? Iya, barusan tadi itu memasak ya. Air buat ngopi sama sayur udah. Oke. Boleh Ibu saya lihat ke dalam? Boleh. Boleh ya? Boleh. Ya, sekarang kita lihat seperti apa kondisi rumah Ibu Mastunah. Yuk. Ya, Assalamualaikum. Nah, inilah rumah Ibu Mastunah yang digotong royongin oleh warga swadaya masyarakat. Ini rumah cukup lega, cukup bagus, cukup nyaman. Jadi dindingnya nih terbuat dari GRC dengan atapnya asbes, lantai keramik. Nah, ini cukup nyaman lah kalau untuk ukuran 1 orang tinggal di sini. Ini sudah sangat nyaman. Nah, sekarang kita ke belakang. Ini kita ke dapurnya. Nah, ini dapur Ibu Mastunah. Ya. Nah, Ibu, ini dapur Ibu. Ya. Wah, ini Ibu Mastunah. Nah, Ibu Mastunah ini udah memasak ini. Air, ini apa nih Bu? Oh, rebus air. Kopi, oh, buat ya. kopi ya. Jadi teman-teman, rumah ini belum ada dapurnya. Ya, belum ada dapur. Ini gimana Bu katanya rencananya Bu?
rumah ini? Ya, pengen nama bulan-bulan ini. Maksudnya enggak dari sananya, dari warganya ada rencana pembuatan dapur atau bagaimana? Ya, katanya sih pengen kalau ada uang mah beli belok-belok katanya gitu. Kalau ada uang, Ya. oh kata warga Pak RT. Anaknya Pak RT, Pak Rohim itu. Oh. Kemarin kesini tuh, mudah-mudahan sih teh ininya diuruk dulu katanya. Ya tadi tak uruk. Oh jadi dari RT-nya juga lagi proses mencari uang juga Ya. untuk buat dapur. Ya. Jadi kata sekarang ini teman-teman, ini karena keterbatasan dana. Ya kalau dari warga ya mungkin kan sangat terbatas. Ada yang menyumbang 5.000, 10.000 dan hingga jadilah rumah ini. Tetapi dengan dana yang terbatas tidak bisa membuat dapur gitu kan. Nah sekarang ini lagi proses kalau ada uang ya, kalau ada uang bikin dapur. Kalau enggak ya mungkin ibu masih memakai dapur seperti ini, gitu ya. Ya. Seperti yang kita lihat teman-teman, jadi Ibu Mastunah ini membuat dapur darurat lah. Mudah-mudahan ini dapur darurat ini nggak lama. Mudah-mudahan bisa secepatnya ada dapur yang lebih permanen, Bu ya. Ya, Memang rumah sudah jadi, tetapi kendalanya dapur yang belum ada. Nah, mudah-mudahan dengan tayangnya video ini, Ibu Mastunah bisa membuat dapur. Harapan kita seperti itu. Kalau untuk air bagaimana, Bu? Ibu ini dari mana? di bawah. Oh, dari nyambung dari tetangga ya, dari tetangga dialirkan ke sini. Iya. Bayar? Enggak. Oh, nggak bayar. Oh, ya alhamdulillah. Lampu juga enggak bayar. Oh, lampu juga nggak bayar. Oke, nah sekarang kita ke depan lagi. Sekarang ini kita mau melihat rumah ibu yang lama ya, Bu ya? Iya. Nah, kita lihat rumah ibu yang lama. Ternyata rumah ini tidak dirobohkan, dibikinkan lokasi yang baru. Nah, ini kita sampai di rumah Ibu Mastunah yang lama. Nah, Bu, Ibu di sini tidurnya? Iya. Ini yang tempat yang Ibu bikin? Iya, bikin sendiri. Bikin sendiri. Iya. Berapa lama nih Bu tinggal di tempat yang di saung yang ini nih? Setahun lah. Ini setahunan tinggal di sini? Iya. Astagfirullahaladzim. Setahun di sini. Jadi ini benar-benar darurat. Jadi ditutupin pakai terpal seperti ini. Jadi ini ada sayap dapur. Karena kalau bagian rumahnya yang depan itu sudah roboh, benar-benar sudah tidak layak. Jadi Ibu Mastunah ini takut ketimpa genteng-genteng itu ataupun roboh. Akhirnya beliau ini bikin sayap di sini ya, Bu ya. Ini ada sayapnya ya. Iya. Dibikin terpal, ditutupin, dan selama 1 tahun Ibu Mastunah tinggal di tempat seperti ini. Ini luar biasa nih perjuangan Ibu Mastunah nih, perjuangan hidupnya. Tinggal di tempat seperti ini. Nah, ini masih barang-barangnya. Jadi karena baru kemarin pindah. Iya. Jadi barang-barangnya masih di sini. Nah, sekarang kita masuk. Ini adalah ruangan bagian depan rumah Ibu Mastunah. Iya. Ya, nih. Tadinya dulu itu Ibu memang tinggal tidurnya di sini. Iya. Cuman karena sudah roboh, akhirnya pindah ke belakang ya. Belakang. Nah, ini memang sudah roboh semua. Sudah roboh semua. Memang sudah sangat tidak layak dan tidak bisa diperbaiki lagi. Nggak bisa. Dan harus dirobohkan kalau mau membangun. Tetapi dari RT-nya dibikinkan lokasi baru. Ya. Jadi tidak merobohkan rumah ini, karena kalau merobohkan ini perlu biaya lagi, perlu tenaga lagi ya, Bu ya. Iya. Akhirnya dibikin tempat di bawah. Sebenarnya ini enak tempatnya, tapi karena kondisi yang tidak memungkinkan, rumah ini tidak dirobohkan. Iya. Ayo dah. Nah, Ibu, ini dapurnya ya? Iya. Oh, ini Ibu memasak di sini. Iya. Masaknya di sini. Iya, tungkunya masih baru tuh. Iya. Nah, kita barusan sampai dari rumah lama Ibu Mastunah. Selama bertahun-tahun Ibu Mastunah tinggal di rumah seperti itu, di tempat seperti itu. Nah, kalau yang di saung yang di depan itu sudah 1 tahun tinggal di tempat yang kayak begitu ya, sangat nggak layak ya. Bagaimana, Bu, perasaan Ibu itu? Apa yang terpikirkan oleh Ibu
selama bertahun-tahun tinggal di tempat seperti itu? Ya, pikirannya sedih. Terus ya begitulah, ada sedihnya, ada pikirannya melayang-melayang, gimana ngebaikin rumah saya, orang nggak punya duit gitu. Terus gimana mau makan susah, mau minum susah gitu. Terpaksa sabar, hati sabar gitu. Terus kita malam, siang, malam mikirin. Ketika ibu membandingkan kehidupan ibu dan ibu lihat kehidupan tetangga yang lain yang hidupnya enak gitu ya, rumahnya nyaman, apa yang ada dalam pikiran ibu? Sedih melihat orang-orang rumahnya bagus, tidur enak. Sedih Pak, setiap malam nangis, setiap siang nangis, sedih. Nggak ada yang bantu, nggak ada yang nengok. Terus kita ngomong Pak RT, gimana Pak RT, rumah saya berantakan, kita mau tidur gimana, mau di kolong jembatan Pak. Artinya ibu melihat rumah tetangga bagus, bukan berarti ibu ingin sebagus rumah tetangga ya. Yang penting layak, pantas, tidak berbahaya. Nah, seperti inilah contohnya rumah. Ya, artinya bukan rumah yang permanen, bukan rumah yang bagus-bagus banget, tetapi pantas, layak, dan aman. Bisa tidur, nggak kepanasan, nggak kehujanan, Bu ya. Pernah nggak ibu bertanya, kenapa hidup saya seperti ini? Bagaimana ya Pak? Namanya belum rezeki datang ya, bagaimana kita lanjutin aja walaupun susah, walaupun gimana gitu aja. Pikir kayak orang-orang lah, sementing kita tidur, sementing kita ngaut gitulah, gubuk menderita jangan nggak apa-apa gitu aja. Malam kemarin ibu masih tinggal di gubuk yang lama. Ya, malam kemarin ya masih tinggal di gubuk yang lama dengan kondisi seperti itu, keanginan. Kalau hujannya kehujanan, sangat tidak nyaman. Tetapi meskipun tidak nyaman, tidak enak, menderita, mau nggak mau ya harus tidur di sana. Enak nggak enak harus ditelan. Karena tidak ada pilihan yang lain. Harus tidur di sana. Kemudian tiba-tiba dengan bantuan para masyarakat, bantuan masyarakat yang digerakkan oleh RT, RW, dan kelurahan ya, bahu-membahu, gotong royong membangun rumah ini. Akhirnya tadi malam ibu sudah tinggal di sini, sudah tidur di sini. Bagaimana Bu rasanya jika dibandingkan tidur di tempat yang seperti ini, gubuk derita istilahnya? Nah, sekarang tempatnya sudah nyaman. Udah enakan sekarang. Enak ya? Enak. Waktu tidur di rumah itu nggak bisa tidur. Khawatir. Iya. Duduk aja kalau hujan, kalau angin. Duduk aja. Nanti siang tidur sehari gitu. Kalau malam nggak bisa tidur. Malam nggak bisa tidur? Nggak bisa tidur. Karena khawatir. Khawatir. Apalagi kalau hujan. Kalau hujan katanya terpal-terpal itu biar nggak bocor itu ditarik-tarikin, disisip-sisip lagi Bu ya, biar nggak kena hujan. Ibu, alhamdulillah kita turut senang, turut berbahagia, ya. Alhamdulillah rumah ibu sudah terwujud. Ya, tadinya jujur kami Detik Asa ingin sekali membantu membuatkan rumah buat ibu. Ya, alhamdulillah ini kita kesini rumah ibu sudah jadi. Tetapi teman-teman, meskipun rumah ini sudah jadi, ini belum 100%. Ya, belum 100% jadi. Masih banyak kekurangan di sana sini, terutama itu dapur untuk kegiatan memasak ibu Mas Tunah itu belum ada, masih dibikin sayap aja gitu kan. Di dalam juga masih banyak kekurangan, tidak ada tempat tidur, tidak ada perkakas-perkakas yang sekiranya dibutuhkan oleh ibu Mas Tunah. Kemudian juga
banyaklah hal-hal yang lain yang untuk kebutuhan rumah tangga yang belum tersedia di rumah ini. Nah, seperti ini nih kan belum diplester, seperti ini belum diplester ya. Tapi ini ada nggak Bu rencana dari RT mau dibagusin lagi? Kalau ada uang dibangun, kalau nggak ada uang ya sabar aja. Sabar aja, ya. Jadi begitu teman-teman, jawaban dari Bapak RT ya, kalau ada uang insya Allah diselesaikan 100%. Kalau nggak ada ya harap bersabar, mudah-mudahan kapan-kapan atau tahun besok atau kapanpun itu ada uang dibikinkan dapur. Kami dari Detik Asa, jika Ibu berkenan gitu ya, kita membantu Ibu Mastunah, kita ikut ambil bagian di sini. Meskipun rumahnya sudah jadi, kita ambil bagian untuk dapurnya. Kita bikinkan dapur kecil dan kita lengkapi dengan kompor gas. Nah, itulah niat kami. Mudah-mudahan dapur untuk Ibu Mastunah bisa kita wujudkan beserta isinya dengan kompor gas. Ya, insya Allah ya. Oleh karena itu, Detik Asa tidak akan bisa bekerja sendiri tanpa bantuan teman-teman semuanya. Bagi teman-teman yang ingin membantu menyisihkan sebagian rizkinya untuk Ibu Mastunah pembuatan dapur, silakan sampaikan kepada kami melalui rekening yang sudah kami tampilkan di layar video. Berapapun sumbangan teman-teman akan sangat bermanfaat untuk kehidupan Ibu Mastunah. Ibu, ini ada rezeki sedikit buat Ibu ya, mudah-mudahan bermanfaat buat beli kebutuhan Ibu ya, buat beli sayur apapun itu ya. Yang penting Ibu tidak kelaparan, nanti Ibu beli beras ya. Nah, Ibu beli beras, beli bahan-bahan makanan ya. Insya Allah ke depan kami kesini lagi, mudah-mudahan Ibu ada rezeki ya, akan kita buatkan dapurnya nanti ya. Baik teman-teman, kami sangat mengharapkan bantuan dari teman-teman semuanya sampai Ibu Mastunah bisa memasak dengan nyaman. Dengan adanya dapur, kehidupan Ibu Mastunah lebih nyaman tinggal di rumah. Oleh karena itu, mohon support dan dukungannya untuk Ibu Mastunah. Tinggal sebatang kara. Ya, pertanyaan saya, Bu. Ibu, suami Ibu kemana? Meninggal. Oh, suami Ibu meninggal. Udah berapa lama? Udah 15 tahun. Tapi anak Ibu, Wati ini selama 15 tahun pergi, pernah nggak artinya membantu Ibu secara uang? Pernah nggak? Nggak pernah.